Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Lautan, kumpulan air asin yang menutupi lebih dari 80% permukaan bumi. Dan apa kalian tahu berapa jumlah air yang ada di lautan? Jumlahnya adalah 1 miliar kilometer kubik air atau sekitar 350 juta triliun galon air. Bisa bayangin gak sebanyak apa? Saking banyaknya isi lautan itu, masih banyak banget yang ada di dalam lautan tuh belum teridentifikasi. Bahkan para ilmuwan memperkirakan hanya sekitar 57,8% saja bagian dari lautan yang telah dijelajahi oleh manusia. Itu pun belum semua hewan yang ada di lautan atau makhluk-makhluk yang ada di lautan itu teridentifikasi, karena sisanya masih menjadi misteri. Emang ya guys, manusia itu sudah menjelajah lautan lebih dari ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Tapi masih aja, sampai detik ini gak semua isi lautan itu terpecahkan. Dan masih menjadi tanda tanya besar. Apa sih yang sebenarnya ada di dalam sana? Jangankan makhluk-makhluk mitologi guys, makhluk-makhluk nyata yang ada wujudnya aja masih banyak banget yang belum teridentifikasi. Apalagi yang mitologi guys. Ngomong-ngomong makhluk mitologi, di dunia ini ada banyak banget makhluk-makhluk mitologi, mulai dari yang ada di darat, di udara, bahkan di air. Dan bentuknya itu beragam banget. Tapi kali ini aku akan share ke kalian apa aja makhluk-makhluk mitologi yang ada di laut. Specifically yang ada di air sih guys, nggak semuanya ada di laut gitu. Terus apa aja ya kira-kira makhluk-makhluk mitologi tersebut? Jangan lupa buat klik like-nya lalu subscribe biar aku lebih semangat buat ngonten untuk kalian. And now let's get to the story. Oke, mitos yang pertama adalah Kraken. Kraken adalah makhluk mitologi asal Skandinavia, yaitu sebuah makhluk misterius, lebih ke monster sih guys, yang ukurannya tuh raksasa banget dan berbentuk seperti gurita berkepala cumi-cumi dengan panjang lebih dari 1 mil atau sekitar 1,6 km. Dan saking besarnya si ukuran Kraken itu, tak jarang pelaut atau nelayan yang bertemu dengan Kraken tuh kiranya kalau Kraken itu adalah sebuah pulau, bukan makhluk hidup. Kraken ini pertama kali disebutkan dalam Orvar Odr. Tolong guys koreksi aku kalau misal penyebutannya salah. Kisah Islandia abad ke-13 yang melibatkan dua monster laut yaitu Hafgufa, kabut laut, dan juga Lyngbakar, punggung Hither. Nah, Hafgufa inilah yang diyakini sebagai referensi dari Kraken. Konon katanya, Kraken tuh mengeluarkan bau yang cukup menyengat, bahkan sangat menyengat, dan juga aneh. Seperti bau yang asing, yang gak ditemukan di bau apapun. Dan mereka mengeluarkan bau tersebut ketika mereka hendak mencari makan. Jadi untuk mengecoh mangsanya gitu guys. Makanya kalau ikan-ikan ada yang terkecoh dan mendekati si Kraken, tuh mereka kan akan berkumpul menjadi satu gitu ya guys. Jadi kalau nelayan atau pelaut nggak sengaja melihat kumpulan ikan-ikan yang berkumpul secara tiba-tiba, itu wajib diwaspadai guys. Dan mereka, si nelayan atau pelaut tersebut disarankan untuk pergi dari daerah tersebut karena takutnya di situ ada Kraken. Dan memang konon katanya Kraken itu sangat berbahaya guys bagi para pelaut. Mereka akan menangkap pelaut beserta kapal-kapalnya guys. Ngeri gak tuh? Oke, next hewan laut berikutnya adalah Lernean Hydra atau Hydra. Bisa dibilang Hydra ini adalah monster mitologi Yunani
yang ganas banget. Ia digambarkan sebagai ular berkepala banyak yang super duper besar dan ganas, yang hidupnya itu di rawa-rawa Lerna Yunani kuno. Saking ganasnya, ia akan menyerang siapapun yang ditemuinya. Secara umum, Hydra ini digambarkan dengan makhluk yang mirip-mirip seperti ular dengan kepala banyak, dan kepalanya tuh biasanya berjumlah 9, terdiri dari 8 makhluk hidup dan juga 1 kepala abadi. Jadi yang 8 ini akan ada masanya mereka akan mati dan mengeluarkan gas beracun, kecuali si 1 itu, 1 kepala yang abadi itu. Dan setelah yang 8 ini mati, kepalanya akan bertambah menjadi 9 kembali, tapi jumlahnya seiring waktu bisa jadi akan bertambah banyak, lebih dari 9. Kenapa bisa bertambah banyak? Nah ini nih yang gak banyak orang tahu zaman dulu. Jadi kalau ada orang yang ketemu dengan Hydra, lalu dengan refleks itu mau melawan Hydra, itu kan pasti secara naluriah mereka akan memenggal kepalanya ya, dan berpikir kalau Hydra itu akan mati. Padahal itu adalah sebuah kesalahan yang amat sangat besar dan fatal. Faktanya, Hydra kalau dipotong 1 bagian kepalanya, akan tumbuh 2 kepala baru di bagian luka bekas penggalan tersebut. 2 more grow back. Wah, ngeri banget gak tuh? Aku sendiri kalau ketemu sama Hydra mungkin gak sempet melawan ya, mungkin bakalan mati jantungan saking takutnya. Nah, selain bisa meregenerasi lukanya dengan cepat, ternyata Lernian Hydra juga bisa menyemburkan api seperti naga. Jadi kalau mau melawannya tuh susah-susah, ngeri. Nah, Hydra ini sangat terkenal dalam kisah Yunani dalam pertempurannya melawan Herakles atau Hercules. Jadi pada suatu perjalanan Hercules tuh menemukan sarang dari Hydra di sebuah rawa. Dan diceritakan sebelum menyerang Hydra, Hercules tuh sempat menutup mulut dan hidungnya untuk menghindari gas beracun dari tubuh Hydra. Kemudian Hercules mengeluarkan busur dan juga anak panahnya, lalu mulai membidik Hydra. Namun setelah dibidik beberapa kali, ternyata bidikan dari Hercules tuh nggak berefek apapun bagi Hydra. Mungkin bagi Hydra, panah dari Hercules tuh seperti gigitan semut saja gitu ya guys. Hydra yang merasa sedikit terganggu dengan bidikan panah dari Hercules pun terbangun dan mulai mendekati Hercules. Dan pada saat itulah Hercules memenggal kepala Hydra. Awalnya sih Hercules mengira bahwa ia menang dan berhasil mengalahkan Hydra. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba dari luka bekas sabetan pedang dari Hercules tadi muncul 2 kepala baru. Dan keadaan tersebut sangat mengancam Hercules. Akhirnya Hercules pun mundur dan mempersiapkan rencana dan langkah selanjutnya untuk mengalahkan Hydra. Lalu pada saat itu Iolaus yang merupakan keponakan dari Hercules pun menyarankan untuk bagi tugas nih. Jadi Hercules akan memenggal kepala Hydra, lalu Iolaus akan membakar bekas luka tersebut sebelum 2 kepala baru muncul. Singkat cerita, Hercules pun berhasil mengalahkan Hydra dengan cara tersebut. Dan kisah tersebut pun terkenal dari zaman Yunani sampai detik ini. Oke, next monster air selanjutnya adalah Nessie. Bukan ya guys, bukan Nessie yang ini, tapi Nessie yang ini. Monster mitologi yang berasal dari Danau Loch Ness di Skotlandia. Keberadaan makhluk ini sebenarnya konon sudah diketahui sejak sangat lama. Jadi hal ini terbukti dari sebuah biografi biarawan asal Irlandia bernama Saint Columba yang menuliskan keberadaan makhluk itu sejak tahun 556 Masehi. Makhluk itu dikisahkan menyerang seorang perenang dan akhirnya berusaha untuk menyerang biarawan tersebut. Nah, itu yang tertulis di biografi. Yang sebelum-sebelumnya kan kita nggak tahu ya apa itu sudah ada atau belum. Tapi menurutku sudah ada sejak sebelum itu sih guys. Jadi udah lama banget gitu. Nah, makhluk ini tuh sudah beberapa kali menampakkan wujudnya. Bahkan sempat terekam oleh kamera. Dan saking seringnya Nessie ini menampakkan wujudnya,
Bahkan The Loch Ness Center pernah mencatat lebih dari 1.100 laporan mengenai munculnya penampakan dari Nessie ini. Dan untuk menanggapi laporan-laporan tersebut, diadakanlah pencarian Nessie. Misalnya di tahun 1972 oleh Biro Investigasi Loch Ness, tapi sayangnya tidak membuahkan hasil alias nihil. Nessie tetap menjadi sebuah makhluk mitologi yang menjadi misteri. Dan 15 tahun kemudian, sekitar tahun 1987, diadakan lagi operasi Deep Scan yang juga mencoba untuk mencari keberadaan Nessie. Dan menurut pencarian tersebut, mereka menemukan objek yang tak dikenal dengan ukuran dan kekuatan yang di luar logika, nggak umum gitu. Saking besarnya. Survei DNA juga dilakukan di Loch Ness pada tahun 2018 lalu. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui organisme apa aja sih yang hidup di danau itu. Tapi sekali lagi upaya tersebut tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Kabarnya tidak ada tanda hewan berukuran besar termasuk Plesiosaurus yang disebut-sebut mirip seperti Nessie di Loch Ness tersebut. Dan yang terbaru nih, pencarian tersebut kembali dilakukan oleh sejumlah orang termasuk peneliti yang turun mencari Nessie di Danau Loch Ness pada tanggal 26 Agustus 2023 kemarin. Memang dari bentuknya dan foto-foto yang beredar di publik yang katanya itu adalah Nessie itu mirip sekali dengan Plesiosaurus. Ataukah mungkin Nessie adalah Plesiosaurus, dinosaurus yang tinggal satu-satunya yang masih hidup hingga saat ini? Kita semua nggak tahu ya guys. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalian masuk tim yang percaya bahwa makhluk-makhluk mitologi itu sebenarnya ada atau enggak? Kalau aku pribadi sih lumayan percaya ya guys, karena dunia itu kan masih banyak banget misteri yang belum terpecahkan. Dunia ini penuh dengan misteri. Jadi kita nggak tahu tuh apa sebenarnya makhluk-makhluk mitologi itu ada atau enggak. Bisa jadi kan mereka ada tapi masih diam bersembunyi di suatu tempat dan sebenarnya masih ada banyak banget makhluk-makhluk mitologi yang dipercaya oleh orang-orang di dunia ini. Tapi mungkin segitu dulu lah ya aku membahas hewan-hewan mitologi yang ada di laut. Tapi kalau kalian mau part 2-nya boleh banget nih di komen di bawah. Aku sama sekali nggak keberatan untuk membahas lagi. Dan jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten horor dan menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.